Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, NIM 18650-102. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kelompok Sistem Informasi Geografis kelas C. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. Untuk soal pertama, yaitu jelaskan 4 pengertian SIG menurut para ahli. Jawabannya, yang pertama, menurut Purwadi 1994, SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan data, serta dapat menggunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Yang kedua, menurut Linden 1987, pengertian SIG menurut Linden adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Yang ketiga, menurut Gistud 1994, pengertian SIG menurut Gistud adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Yang keempat, Aronoff 1989, pengertian SIG menurut Aronoff adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. Kemudian soal yang kedua, yaitu komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan yang pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah yang pertama, alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG. Yang kedua, database management system atau disingkat DBMS. Yang ketiga, alat untuk menganalisa data-data. Yang keempat, alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Kemudian yang kedua, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi-operasi basis data dengan volume data yang besar secara tepat. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Berikut ini pembagian berdasarkan prosesnya, yaitu yang pertama, input data, yaitu mouse, digitizer, scanner. Yang kedua, olah data, yaitu hard disk, prosesor, RAM, VGA, card. Yang ketiga, output data, yaitu plotter, printer, dan screening. Kemudian yang ketiga, data. Data merupakan data spasial atau berreferensi ke ruangan dan kebumian yang akan diolah. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu yang pertama, data spasial. Yang kedua, data non-spasial atau atribut. Kemudian yang keempat, people atau manusia.
yaitu entitas sumber data manusia yang akan mengoperasikan sistem informasi geografis. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dan tingkat spesialis teknik yang mendesain dan mengelola sistem. Kemudian yang kelima, metode yang digunakan dalam SIG ini akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mita Istiningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Istiningsi, NPM 188 saya dari Aceh. Di sini saya ingin membahas tugas 1, yaitu sistem informasi geografis. Yang nomor 1 dan 2 itu sudah dijawab oleh teman saya, yaitu Nitin, dan di sini saya ingin membahas soal nomor 3. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layar. Metode layar merupakan proses penyatuan data dari lapisan layar yang berbeda. Secara sederhana, overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layar untuk digabungkan secara fisik. Lalu di sini saya ingin menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan subsistem dalam sistem informasi geografis. Yaitu yang pertama, data input. Data input ini berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spesial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat sistem informasi geografis yang digunakan. Lalu bagian B, yaitu data output. Data output ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data spesial baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti hal tabel, grafik, report, dan peta, dan lain sebagainya. Lalu bagian C, yaitu data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-update atau diedit. Lalu bagian D, yaitu data manipulasi atau analisis. Ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan, misalnya peta tematik. Itu saja yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Fitri Gunawan, NIM 18650 Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja soal nomor 5, yaitu jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan yaitu dapat membantu dalam perencanaan setiap kawasan penggunaan lahan di kota yang terbagi menjadi pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum,
dan jalur hijau. Kemudian hasilnya dapat dijadikan acuan untuk pembangunan dalam pengembangan utilitas yang dibutuhkan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografis yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Contohnya, pembangunan lokasi pabrik, pasar, fasilitas-fasilitas umum, lokasi jaringan-jaringan listrik, telepon, dan air. Setelah lokasi yang sesuai didapatkan, desain pembangunan fasilitas tersebut dapat digabungkan dengan sistem informasi geografis untuk mendapatkan perspektif yang lebih real. Di daerah pedesaan, manajemen tata guna lahan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian. Lanjut soal nomor 6, yaitu jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan daerah bencana alam. Ini merupakan contoh gambar dari pengawasan daerah bencana alam. Lanjut, yaitu manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan daerah bencana alam. Bermanfaat dalam mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi bencana alam agar bisa ditentukan tindakan mitigasinya. Manfaat lainnya yaitu untuk melihat luas daerah yang terdampak bencana alam, menentukan tingkat bahasa erosi, menyusun rencana-rencana pembangunan daerah rawan bencana alam, memprediksi ketinggian banjir, memprediksi tingkat kekeringan, dan yang terakhir yaitu pencegahan terjadinya bencana alam pada masa yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.